Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa assalatu wa la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad rasulullah wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz Munawwarah yang saya hormati dan kepada para pendengar kalian yang saya sayangi dan yang saya hormati. Di sini saya mempresentasikan tugas UAS tahun 2020 tahun kuliah 2023-2024 di semester 3 ini yang disusun oleh saya sendiri. Nama saya Fathur Manulajis, MPM sekian. Sebenarnya itu peran pendidikan Islam di era revolusi industri dan era merdeka belajar. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam era revolusi industri dan era merdeka belajar, termasuk dalam masyarakat nilai-nilai Islam, membangun kecerdasan sepanjang hayat dan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam era revolusi industri dan era merdeka belajar, pendidikan Islam memiliki peran yang penting dan relevan dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu memasyarakatkan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam berperan dalam memasyarakatkan nilai Islam yang bersifat universal, termasuk mayoritas, moralitas, etika, keadilan, dan kasih sayang melalui pendidikan. Nilai-nilai ini diintegrasikan dalam pembelajaran sehingga dapat membentuk individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu membangun kecerdasan holistik. Pendidikan Islam berperan dalam membangun kecerdasan holistik yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Melalui pendidikan Islam, individu dapat mengembangkan potensi yang mereka ada secara menyeluruh sehingga mereka menjadi insan yang seimbang dan berkualitas. Yang ketiga itu mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif, sehingga pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Individu didorong untuk memahami ajaran Islam dengan mendalam, menganalisis secara kritis, dan menghasilkan wawasan baru yang relevan dengan zaman ini. Hal ini memungkinkan terciptanya inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Nah, yang selanjutnya itu batasan-batasan dan asas-asas ilmu pendidikan Islam. Apa sih batas-batasnya? Akan kita bahas insyaallah sedikit-sedikit. Ya. Ilmu pendidikan Islam ialah proses yang dilakukan secara bertahap, berjenjang, rencana, terstruktur, secara terus-menerus tentang pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembalasan dan pembiasaan, pembimbingan dan pengawasan, pengasuhan dan pengembangan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Yang selanjutnya itu asas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan pendidikan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun asas pendidikan Islam diantaranya itu asas tuturi handayani, asas belajar seumur hidup, asas kemandirian dalam belajar, asas keyakinan, dan asas keteladanan. Batas-batas artinya yang menjadi ruang lingkup, yang menjadi landasan dasar-dasar aturan beserta batasan serta sumber dari pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Islam yang
pokok sumber hukumnya. Maka itu pula lah yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Ada batas-batasnya pendidikan Islam tersebut diantaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad. Yang selanjutnya itu pendidikan Islam. Islam itu apa sih? Islam adalah agama rahmatullahi lil alamin yang mencakup semua aspek kehidupan baik individu maupun sosial, baik ketauhidan maupun kemanusiaan semua menjadi sumber syariat Islam seperti Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Itu semua termasuk ke dalam sumber pendidikan Islam sehingga terdapat prinsip-prinsip pendidikan, tujuan-tujuan pendidikan dan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam. Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang semakin banyak mengingat tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti akan ini tanpa mengenal tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka jelas bagi mereka sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadi hamba yang beriman. Dalam dasar pendidikan Islam, mereka terdapat pokok-pokok dari pendidikan Islam, yaitu pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan akhlak wal qiyamah dan pendidikan ibadah. Yang saya ini pendidikan dan peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih diperlui dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum memahami taraf kematangan baik bentuk ukuran maupun pemberian. Pada bagian-bagian lain dari segi rohaniah, ia memiliki bakat, memiliki hak kehendak, perasaan dan pemikiran dinamis perlu dikembangkan. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus mendapat mungkin sependapat mungkin memahamkan peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan. Kesalahan dalam memahami hakikat peserta didik harus mensucikan peserta didik menjadi kegagalan dalam proses pendidikan. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa seorang peserta didik harus mensucikan hatinya dari berbagai macam penyakit hati agar dengan mudah menerima ilmu dan menghafalkannya. Untuk selanjutnya, mengamalkan siswa adalah anak yang dinamis, yang serta alami ingin belajar dan akan belajar apabila mereka tidak merasa putus asa dalam pembelajaran diterima dari orang yang bermuana atau dewa sayang. Yang selanjutnya itu tanggung jawab. Tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Siapa sih penanggung jawabnya? Tujuan pendidikan Islam adalah kesadaran manusia yang tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab yang berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya. Jadi kita punya tanggung jawab dan penanggung jawab, ya kita. Gitu. Kita bertanggung jawab dengan pendidikan kita dan penanggung jawab dalam hal pendidikan Islam. Jadi kita timbal balik satu sama lain. Mungkin itu dalam secara garis besar. Sistem pendidikan Islam di Indonesia.
Sistem pendidikan adalah suatu sistem yang terdapat dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, di mana antara komponen dengan komponen yang lain saling berhubungan dengan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Ciri-ciri pendidikan di Indonesia dalam aspek ketuhanan sudah dikembang dengan banyak cara, seperti melalui pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan di kebutuhan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Perkembangan di era dunia globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan sistematis pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satunya yang harus dilakukan Indonesia agar semakin ketinggalan dari negara-negara lain adalah meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu. Oke, ya sistem pendidikan Islam di Indonesia ada masalah itu tadi. Oke. Yang selanjutnya yaitu pendidikan strategi, metode, dan teknik dasar teknik dalam pendidikan Islam. Pendekatan pembelajaran berbicara tentang sudut pandang kita terhadap serangkaian proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merujuk pada bidang pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang masih bersifat sangat umum secara garis besar. Pendekatan dalam pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, student centered approach, dan pendidikan pembelajaran berorientasi pada pendidikan teacher centered approach. Metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan. Ada lagi yang memaknai bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan. Jalan untuk mencapai tujuan itu bermakna ditimpalkan pada posisinya sebagai cara untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan bagi pengembangan. Yang selanjutnya itu konsep dasar ilmu. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak lepas dari banyaknya istilah-istilah yang muncul dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam yang menyebutkan kata kalimah yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan. Misalnya tarbiyah, tadib, taklim, dan riadah. Pendidikan Islam proses pembimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani maupun rohani yang berkembang pada ajaran Islam dan dogma agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam yang berkembang yang dalam kehidupan sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Dan selanjutnya itu pengembangan materi dan evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah suatu proses yang tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual, dan religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan pendidikan Islam. Tujuan evaluasi itu mengetahui kadar pemahaman peserta didik, mengetahui siapa peserta didik yang cerdas dan lemah, mengumpulkan informasi dan yang terakhir.
untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetisi dan subkompetisi yang tertentu. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik dan untuk memberikan arahan dan lingkup pengembangan evaluasi selanjutnya. Hubungan peserta didik, pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan nasional, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan serta sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia, khususnya dalam hubungan masa lalu dan masa kini, dan kemungkinan pengembangan masa depan. Jadi itu. Dan yang terakhir yaitu periodisasi pendidikan Islam. Periodisasi pendidikan Islam terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pendidikan Islam, prakonsepsi, dan fase pendidikan Islam masa paranatal, tarbiyah qabla waladah. Yang terakhir yaitu fase pendidikan Islam pada masa pasca natal atau tarbiyah pada wiladah. Mungkin itu ya yang bisa Anda sampaikan. Bila Anda ada salah, Anda mohon maaf. Kalau Anda maafun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.